Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih paling pertama kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk menghadirkan kajian ini. Terima kasih juga kepada Desa Parua, Temaya dan jajarannya. Terima kasih juga kepada para petinggi DP Foundation, ada Kang Asad yang sudah hadir menyempatkan waktunya. Terima kasih teman-teman dari DP Foundation yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah balas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang hadir hari ini insyaallah mudah-mudahan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala setiap langkahnya itu menggugurkan dosa-dosa di masa lalu. Dan semoga setiap langkahnya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ngaji dulu ya. Silahkan buka surah Al-Maidah ayat 27 sampai 31. Surah Al-Maidah surah kelima ayat 27 aja. Sudah? Kita mulai dari ta'awudz, kemudian basmalah. Saya baca dulu, kemudian Bapak dan Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba'a bani Adam. 1 2 3. Watlu alaihim naba'a bani Adam. Bil haqqi idh qarraba qurbana. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Shadaqallahul azim. Judul kita hari ini apa? Dendam itu membunuhmu. Ada yang masih suka dendam? Ada yang kalau malam tidurnya kurang nyenyak? Banyak nyamuk. Itu beda lagi. Banyak nyamuk beda lagi. Karena musim panas banyak nyamuk sehingga ini nggak ada nyamuk, nggak ada apa-apa, tapi susah tidur. Ada? Masih ada? Masih ada pasti. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada yang kita bisa ambil dari kisah dari dua anak Nabi Adam, yaitu yang satu dendam, yang satu pemaaf. Siapa yang dendam anaknya Nabi Adam? Qabil. Siapa? Qabil. Yang pemaaf siapa? Habil. Gimana kisahnya? Al-kisah Allah Subhanahu wa taala
menggambarkan bahwa dua anak Nabi Adam ini mereka lahir berturut-turut. Yang pertama lahir adalah Qabil dengan Iklimah, kemudian Qabil dengan Labuda. Ketika mereka sudah dewasa, otomatis karena cuma ada beberapa saja anak dari Nabi Adam, mereka harus dinikahkan silang. Apa? Dinikahkan silang. Habil harus menikah dengan Iklimah, kemudian Qabil dengan Labuda. Pertanyaan saya, ini buat laki-laki, bukan buat ibu-ibu, buat laki-laki. Pilih mana kalau mau dijadikan pasangan? Yang cantik banget apa yang jelek banget? Yang udah menikah nggak boleh jawab. Yang belum aja nih. Ayo, pilih mana? Pilih Labuda yang biasa aja atau Iklimah yang glowing? Sebagai laki-laki tentu pilih yang glowing. Begitu pula Qabil merasa apa? Dendam karena Nabi Adam menjodohkan antara siapa tadi? Habil dengan Iklimah yang glowing. Berarti ada apa itu? Dendam. Kalau lagunya itu, harusnya aku yang di sana. Harusnya aku yang di sana. Kenapa Nabi Adam jodohkan Habil? Kenapa jadi Habil yang dijodohkan dengan Iklimah? Aku nggak terima. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kedua anak Nabi Adam untuk apa? Berkurban. Ini awal mula dari disyariatkannya kurban, begitu pula nanti disempurnakan dengan Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Adam sudah ada apa? Syariat untuk berkurban. Cuman berkurbannya baru disempurnakan nanti di zaman Nabi Ibrahim dengan Al-An'am, dengan potongan binatang ternak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh dua anak Nabi Adam itu untuk apa? Berkurban. Qabil berkurban dengan binatang ternaknya, Habil dengan tanaman-tanaman yang dia tanam. Karena tadi Qabil orangnya memang culas, orangnya memang ini, dia berikan yang kurang terbaik. Sedangkan Habil memberikan yang terbaik. Allah bilang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nanti yang diterima kurbannya siapa? Habil. Maka Habil berhak untuk menikah dengan Iklimah. Berarti Qabil apa? Dendam. Bahkan Qabil bilang, la'aqtulannak. Kalau ada di dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran menggunakan kata nun tasydid, artinya benar-benar akan. La pendek di situ nanti bisa dilihat. La pendek, la'aqtulannak. Artinya aku benar-benar akan membunuhmu. Kenapa Qabil sampai ingin membunuh saudaranya sendiri? Karena dendam. Karena apa tadi? Dendam. Karena merasa bahwa aku yang lebih berhak daripada Habil, saudaranya sendiri. Apa jawaban Habil? La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Habil, seorang anak yang soleh, bilang kepada abangnya sendiri, bilang kepada saudaranya sendiri, wahai Qabil, maka aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk sama-sama membunuhmu. Sesungguhnya aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak dan ibu yang diberikan anak, semoga anaknya soleh seperti Habil. Abangnya udah mau membunuh, Habil cuma bilang apa? Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita masih menyimpan dendam? Karena kita tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap perbuatan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan
yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Setiap kebaikan pasti dibalas. Setiap keburukan pasti dibalas. Nah, sekarang aku pertanyaan ke ibu-ibu. Teteh, pernah minjamin uang terus yang minjam nggak bayar? Pernah? Pernah itu nah. Berarti anaknya tahu, oh si mama minjemin uang. Tapi nagih-nagih enggak. Maka kenapa kita masih menyimpan dendam? Karena kita enggak paham bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas. Setiap yang berhutang kemudian enggak bayar karena bukan tidak ada uangnya, tapi karena apa? Karena memang lalai dan memang tidak mau membayar, maka Allah pasti balas. Maka jangan hati lama meledak Qabil. Itu udah meledak banget. La aqtulannak. Mungkin kita nggak seperti Qabil yang membunuh, tapi setiap hari pasti terfikir. Utangnya udah 20 tahun yang lalu, tapi masih ingat sampai sekarang? Berarti 20 tahun kita memegang sesuatu yang terlalu berat. Mungkin pulpen ini dipegang 1 jam masih kuat? Masih kuat ya? Tapi kalau kita pegang selama 20 tahun? Halo? Kalau kita memegang selama 20 tahun? Apa yang akan terjadi? Begitu pula dendam yang ada di kehidupan kita. Maka mudah-mudahan habis pengajian ini, kita bisa merilis dendam-dendam yang sudah lalu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang-orang yang muttaqin itu apa? Ikutin saya, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Oke, sekarang praktek. Pegang pundak temannya sebelah kanan atau kiri boleh lah. Kanan dulu. Nanti gantian. Boleh anaknya, boleh saudaranya. Kalau saudaranya, kalau anaknya, anak. Ya, saudaraku. Mulai hari ini. Maafkan orang yang menyakitimu. Insya Allah masuk surga. Oke, gantian. Saudaraku, jangan simpan dendam. Makin mendendam, membuat sakit kepala, bisa bikin stroke. Semoga kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Siap? Dah. Pertama, bagaimana cara kita merilis dendam yang Allah Subhanahu wa taala mungkin masih tanamkan di otak, masih tanamkan di hati, masih tanamkan di tangan. Pertama, 1, ingat kebaikan orang lain. Apa? Ya, pertama apa? Ingat kebaikan. Kira-kira kalau kita ingat kebaikan orang lain, apakah kita masih ingat kesalahannya? Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kamu semua apa? Melupakan kebaikan yang sudah ada pada dirimu melalui wasilah orang lain. Kenapa ada istilah broken home? Rumah hancur, kalau kan broken hancur, rumah home. Kenapa ada istilah broken home? Karena seseorang yang sudah terluka hatinya biasanya akan bilang kepada anaknya, "Nak, tong jika bapak, jangan kamu seperti bapakmu. Bapakmu itu udah mah tara pulang, nggak pernah ngasih nafkah, apalagi
Mancing wae. Ngurus manuk wae tuluy. Manuk di semprot-semprot. Kenapa? Wala tansawul fadla bainakum. Maka seorang istri ataupun seorang suami yang mohon maaf Allah telah pisahkan misalkan, maka ingat-ingatlah apa? Kebaikannya. Yang diutarakan di luar adalah kebaikannya. Pertanyaan saya, kalau ada seorang suami, istrinya baru lahir 1 minggu, kemudian diculkan di padang pasir, kira-kira itu suami apa? Tega, zolim, apalagi? Kacida. Lurus tunjung, apalagi? Ongko suami teh pengen punya anak, tapi udah punya anak, ditinggalkan istri dan anaknya di padang pasir. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ibrah. Ada sebuah ibrah dari Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam apa? Bahwa Hajar dan Ismail harus tinggal di mana? Dibuang istilahnya dibuang lah. Culkan di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Saat itu belum ada bangunan Ka'bah. Saat itu belum ada air Zam-Zam. Terbayang. Aku nanya lagi lah ke Teh, kalau udah lahiran, terus tiba-tiba diculkan di Mekah. Kalau sekarang mah enak ya di Mekah. Oh bisa umroh tiap tahun. Kalau padang pasir lah, di Ethiopia. Ethiopia teh di mana ya? Ethiopia. Kira-kira apa yang akan Teteh lakukan sama seorang suami tersebut? Baru lahir 1 minggu. Terus anaknya teh masih merah. Terus kesel pasti kan? Awal-awal Siti Hajar kesel. Tapi Siti Hajar cuma pertanyaan satu kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, Nabiullah, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim menjawab, inilah perintah Allah. Maka ketika Hajar sudah sabar, apa yang Hajar lakukan? Sang Ismail. Kalau di Ka'bah itu namanya ada apa? Hijir Ismail, dekat makom Ibrahim. Disitulah disimpan Ismail. Hajar kemana? Sofa Marwah. Ikutin saya. Sofa Marwah. Marwah Sofa. Sofa Marwah. Marwah Sofa. Capek? Dulu ada ini kayak gini. Dulu gimana rasanya kalau ada di padang pasir panas? Anak nangis-nangis. Dulu mah belum ada SGM, Teh. Belum ada bebelak. Kalau pipis belum ada Pampers. Maka seorang Hajar apa? Sofa Marwah. Maka yang kedua pesan Nabi Ibrahim alaihissalam lewat kisah Siti Hajar adalah ketika kita sudah mengingat kebaikan orang lain, yang kedua adalah harus bergerak. Apa? Bergerak. Apa itu? Sofa. Nah, bergerak itu sofa. Itu tujuannya untuk apa? Karena anaknya nangis kan. Tujuannya cuma cari air saja kan. Lihat di sofa nggak ada air. Lihat di Marwah nggak ada air. Di tengah-tengah tidak ada air. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan kelebihan karena kesabarannya Hajar, maka Allah kasih apa? Zam-zam. Apa? Zam-zam. Maka Teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi ketika kita merilis dendam yang pernah kita alami di kehidupan ini, maka Allah kasih apa?
Zam-zam. Mungkin semuanya nggak sama seperti Hajar keluar Zam-zam, nggak juga. Itu karena kata Ustadz, kalau kita merilis dendam, nanti kita pukul-pukul di kaki, keluar air, nggak gitu. Tapi artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Kasih rezeki. Lewat min haitsu la yahtasib, yang tidak kita tahu. Setelah kita apa? Merilis dendam. Yang kedua, berarti kita harus apa? Sofa marwah. 1, 2, 3. Sofa marwah. Marwah sofa. Marwah sofa. Nah, itulah sofa marwah. Jadi yang pertama, kita harus ingat-ingat kebaikan orang lain. Pernah Hajar bilang kepada Ismail, anakku Ismail, bapakmu itu ya gak pernah pulang ke Mekah. Pernah ada kisahnya itu di dalam Al-Quran ataupun di hadis Nabi ataupun di kisah sirah Nabawiyah, ada Hajar bilang seperti itu? Ya. Hajar terus bilang bahwa, nak, ayahmu itu sedang ada di Palestina, berdakwah di sana, kita berdakwah di sini. Apa doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun? Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Ya Allah, utuslah nanti di kota Mekah seorang rasul. Terjadi beribu-ribu tahun setelahnya baru ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ketika Hajar itu sabar, maka nanti dari keturunannya apa? Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, wala tansaul fadla bainakum. Yang kedua adalah sofa marwah. Yang ketiga, kita bisa ambil dari kisah Nabi Musa alaihi salam serta kaumnya Bani Israel saat sudah ada di belakang, dikejar-kejar oleh Fir'aun, di depannya ada laut. Nah, ini ibu-ibu lah. Ibu-ibu yang sering nganjuk tiung. Mungkin dulu atau sekarang udah lunas, Ustaz. Udah ngambil lagi panci. Teh. Kalau di depan ada debt collector, assalamualaikum. Enggak gitu ya, debt collector enggak assalamualaikum ya. Pokoknya tok. Dibuka gorden, ternyata debt collector. Atau mamang-mamang yang suka keliling nagihin utang. Ngelihat dompet cuman ada 20.000. Apa yang akan kita lakukan? Nyumput di dalam lemari es, bilang kepada anaknya, kalau ada yang nanyain mama lagi nggak ada, lagi nyumput di dalam lemari es. Apakah seperti itu? Nggak, kita harus hadapi. Maka ketika Nabi Musa alaihissalam berada di dekat laut, kemudian di belakangnya ada Fir'aun, Nabi Musa bilang apa? Inna ma'iya rabbi. 1, 2, 3. Pelan-pelan ya. Inna ma'iya, sesungguhnya bersamaku. Oke, lagi ya. Sesungguhnya. Inna ma'iya, sesungguhnya bersamaku. Rabbi, Tuhanku, sayahdin, akan kasih petunjuk. Berarti setelah kita ingat-ingat kebaikan orang lain, kemudian kita sofa marwah dan marwah, maka apa? Kita harus tambah keimanan kita. Kita bilang apa? Inna, 1, 2, 3. Ma'iya Rabbi, sayahdin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersamaku, akan kasih petunjuk. Tetangga kita belum bayar utang, tapi tetanggaan sebelah rumah
Setiap mau ngeluarin motor, ngelihat mukanya. Kira-kira gimana perasaan kita semua? Utangnya 10 juta lagi. Ngelihat mukanya. Terus ngelihat IG story-nya lagi liburan di Bali. Utang 10 juta belum dibayar. Maka apa yang harus kita lakukan? Inna. Ayo 1, 2, 3. Inna Ma'iya Rabbi ma'ya Rabbi sayahdi. sayahdi. Semoga Allah kasih petunjuk. Kita kan nggak bisa nih. Mau menghindar dah tetangga. Mau nggak ngelihat dah punya mata. Mau kabur juga, mau pindah rumah juga ada. Ini rumah satu-satunya. Belum lunas pula. Atau masih ngontrak. Kalau mau pindah rumah, barang bawaan banyak. Maka yang kita butuhkan setelah apa? Mengingat-ingat kebaikan orang tersebut. Kemudian apa? Sofa marwah. Kita tetap aktivitas seperti biasa. Yang ketiga adalah inna ma'iyya Rabbi sayahdi. Allah pasti akan kasih hidayah. Ini buat yang jomblo-jomblo ini. Ta'aruf 10 kali. CV disebar. Ustadz nitip CV. Di brosur ya, bikin brosur. Inna ma'iyya Rabbi sayahdi. Kan nggak tahu kita. Ikhtiarnya mah apa? Bikin CV. Ikhtiarnya mah apa? Diperkenalkan. Tapi kalau ditolak ya sudah. Jangan sedih nasib itu namanya. Berarti nggak market fit kalau Kang Dewa bilang. Tidak apa? Market fit. Ini teman-teman dari BRIS. Halo teman-teman dari BRIS. Tuh ada yang ngopi, alhamdulillah. Iya, ada alhamdulillah. Ada kopi. Tete-tete yang mau pesan boleh. Mungkin boleh di ininya. Bisa ada yang mau pesan di sini. Nah gitu kan. Bisa ada yang mau pesan. Nyantai aja. Inna ma'iyya Rabbi saya BRIS jualan kopi bingung siapa yang mau beli. Ya udah. Maka hari Kamis ada kajian. Ada yang datang. Terjuallah kopi. Maka market fit itu juga kalau kita nggak sesuai dengan yang dijodohkan, udah cari yang sesuai. Makanya speknya jangan terlalu tinggi. Saya pengen Khadijah, Khadijah belum tentu mau sama antum. Udah, jangan spek terlalu tinggi, yang sedang-sedang aja. Sesuai dengan apa? Market fit. Kalau nggak sesuai nanti antum jadi babu nanti malah. Iya, istri Khadijah tapi antum disuruh nyuci mobil terus gimana? Itu namanya apa? Inna. 1, 2, 3. Inna Ma'iyya Rabbi ma'ya Rabbi sayahdin. sayahdi. Ya Allah, tunjukkanlah aku Tunjukkanlah aku bagaimana cara bagaimana cara menghilangkan dendam ini. Jadi yang pertama tadi kita harus ingat-ingat kebaikan seseorang. Kedua, kita harus sofa dan marwah. Yang ketiga apa? Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Maka ketika ada inna ma'iyya Rabbi sayahdin, maka karena kita tahu itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melakukan ditutup dengan amal soleh. Apa? Jadi iman inna ma'iyya Rabbi itu tidak cukup. Harus ditutup dengan apa? Amal soleh. Teman-teman yang ada di The Givers ini, amal solehnya apa? Ya udah Selasa. Tapi jangan cuma Selasa, ya ada Rabu, ada Kamis. Apa amal solehnya? Apa yang bisa saya bantu? Angkut-angkut. Saya cuma punya wajah seperti ini, Ustadz. Wajah yang kayak Pak Eko gitu kan, menyeramkan. Manis Pak Eko.
Maka tidak boleh berhenti karena manusia. Harus tetap masak. Walaupun anak dan suaminya nggak mau makan. Iya, dimakan aja. Iya. Iya. Tapi kan pasti kita sebagai seorang manusia apa? Kalau kita berbuat sesuatu tapi tidak diapresiasi itu, nggak tahu terima kasih. Maka ayah bunda akan teteh ini dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah kita pertama apa tadi? Mengingat kebaikan orang lain. Yang kedua apa? Kita harus sofa dan marwah. Yang ketiga imannya kita tambah dengan bilang apa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Yang keempat jangan lupa tutup dengan amal soleh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan di surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Apa sih perdagangan, perniagaan? Atau apa sih sesuatu yang membuat kita dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari azab? Teteh, akang pernah makan? Sering makan? Sehari berapa kali? Makan besar 2 kali. Tapi cemilan 10 kali, Ustaz. Betul sekali. Berharap langsing. Nggak apa-apa, nanti langsing mah nanti. Kalau di surga langsing semualah, insya Allah. Aman. Karena di surga tidak ada yang tua. Maka udah di dunia mah nggak apa-apalah. Baju dari ukuran S berubah jadi XL. Alhamdulillah, berarti bahagia istrinya. Berkah. Berkah dan berkah. Iya, cewek cantik tidak harus udah bahagiakanlah ibu-ibu hari inilah. Silakan Bu, ada banyak kita tuh, ada sushi, ada apa segala macam. Es teh manis ada. Kalau lapar masih ada gamis di gigit aja ujung-ujungnya. Sampai mana tadi saya lupa. Cewek cantik nggak harus. Tadi apa ya? Bahas apa ya? Apa tadi ya? Bahas apa tadi? Makan ya? Pernah nggak kita makan? Pernah pasti. Maka makan seperti apa yang menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu Wa Taala? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalau kita melakukan sesuatu itu tu'minuna billah. Apa? Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau kita makan, kita doanya apa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Berarti kalau kita makan berharap apa? Satu, berkah. Ikutin saya, berkah. Ya. Berkah dan bekah, nggak apa-apa. Berkah dan bekah. Yang kedua apa? Kita berharap dijauhkan dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika makan, kita doanya 2 juga, yaitu supaya sehat dan afiat. Kalau sehat, belum tentu afiat. Karena berapa banyak orang yang sehat masih melakukan terus maksiat terus. Kenapa bisa maksiat? Karena makannya hati-hati. Jadi maka tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah, dan yang ditutup juga dengan wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Harus kita juga dengan apa? Berjihad. Berjihad itu apa? Ya, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Maka seorang ibu rumah tangga di rumah ketika masaknya juga harus elegan. Pakai apa itu namanya? Apron. Dituliskan. Ya, celemek, apron lah. Tuliskan foundation. DP Foundation. Di sini fotonya. Ini foto suaminya, di sini istri. Melakukan sesuatu karena Allah untuk membahagiakan keluarga. Wes. Tumben. Kok ada perkataan itu ya? Padahal nggak ada di skrip tadi. Ya, melakukan apa? Melakukan sesuatu
Karena Allah Subhanahu wa taala untuk membahagiakan keluarga. Wos, topinya tuh pakai yang tinggi. Topi koki. Pas masak, dinyalain. Kemudian minyak. Masak apa teh? Apa telur. Ini namanya kalau telur tuh apa? Kalau diorek-orek. Apa sih namanya kalau bahasa Inggrisnya tuh? Omelet. Omelet ada. Scramble egg. Itu kan dadar. Kalau dadar omelet. Kalau yang hancur-hancur itu scramble. Padahal mau dadar dibalik hancur. Maka jadilah apa? Bener tuh. Itu pengalaman juga ya. Itu namanya apa? Profesional. Walaupun hancur-hancur. Nih, kenapa ini telurnya hancur-hancur? Mah, kenapa ini telurnya hancur-hancur? Ini namanya scramble. Maka ketika kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berhenti karena manusia. Dipuji ataupun tidak dipuji. Udah. Maka teman-teman yang berada di foundation ini, apalagi sesuatu yang berhubungan dengan orang lain, maka mau di belakang layar, mau nggak di belakang layar, mau ada di depan, di mention atau enggak, udah. Kata Moyo, foto aku kok nggak ada mukanya ini. Ya ente tukang foto, udahlah. Hanif misalnya, oh kok ana nggak ada fotonya? Ya udahlah, antum kan tukang foto. Udah, jangan jangan tampil, jangan eksis, udah. Mukanya cukup di surga aja nanti gitu kan. Karena tukang foto, udah, tenang aja. Ini ada pengantin kita yang berbaju putih ini. Mohon doanya nih, insyaallah sekalian ngundang lah. Buat Bapak Ibu yang mau hadir. Ini kita doakan juga pengantin kita, semoga barakallahu laka wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Buat ibu-ibu yang masih punya anak yang jomblo, ini masih banyak nih, stoknya banyak. Mau yang tua banget atau yang masih muda, jerembrosan, banyak lah. Doain mereka nih dapat pasangan yang soleh dan soleha. Solehah ya. Yang akhwat juga dapat pasangan yang soleh. Tadi sampai mana lagi ya? Kenapa? Lupa lagi. Astagfirullahaladzim. Omelet. Jangan berhenti karena manusia. Tuh yang berarti kelima ya. Jangan berhenti karena manusia. Berarti karena kita kenapa masih dendam? Karena kita masih berharap pujian manusia. Udah. Terus berjalan. Misalnya, ini panitia, kenapa ya jamaahnya sedikit? Udah jalan aja terus. Mau jamaah sedikit, banyak, jalan terus. Enak malah. Karena nggak terlalu penuh kan. Tuh, banyak gaya bahaya. Banyak istighfar bahagia tuh. Baju. Quotes. Banyak gaya bahaya. Banyak istighfar bahagia. Udah. Cakep nih. Bikin status. Banyak gaya bahaya. Banyak istighfar bahagia. Ya, bikin status. Jangan lupa tag apa ini? Apa Instagramnya? Muhibin Desa Parwa Muhibin, terus DV Foundation. Jangan lupa tag Abuleden, ABULEIDN. Follow nanti di fallback di sana. Tadi sampai banyak gaya bahaya, banyak istighfar bahagia, banyak gaya bahaya. Udah tahu, cuman gajinya sedikit, maksa-maksain ngutang, maksa-maksain nyicil mobil.
Iya bisa, ini bisa bayar DP-nya. Bayar cicilannya bisa nggak? Cicilan 5 juta, gaji 3 juta. Rudet jadi. Kenapa kita lihat hari ini, kenapa banyak suami istri ribut terus di rumah? Karena itu salah satunya apa? Banyak utang. Udah cukup-cukup lah. Kalau mampunya cuman gamis biasa, jangan si sesa. Si sesa 3 juta, 5 juta. Mahal. Pasar baru lah. Udah jangan si sesa mahal. Baltos banyak. Kalau mau bikin BB yang besar gini, ada yang tahu B? Ini nggak mau sebutin, saya tahu lah. Iya kan, Bang? Perlu B-nya besar. Iya, udah kubusi B gitu ya. Aduh, tenang aja. Maka ketika kita tidak berharap kepada manusia, maka hidup kita insya Allah akan tenang. Hidup kita akan berkah. Hidup kita bahagia. Karena apa? Tidak mementingkan gaya. Semakin banyak gaya, maka semakin akan tertekan, tersiksa, nggak bahagia karena kita pura-pura di depan orang lain. Mobil bagus tapi ternyata kredit, belum lunas pula. Kalau lunas, wah mantap. Itu mobil bagus, jangan-jangan nggak bisa ngisi bensin lagi. Janganlah. Bisa. Ya cicilannya nggak bisa. Maka berantem tuh antara suami dan istri. Harusnya ngasihnya banyak karena ada cicilan jadi nggak bisa banyak. Coba bayangin. Ikutin saya. Cicilan 3 juta. Cicilan 3 juta. Tapi kurban kurus. Ada yang gitu? Banyak. Coba. Ngerokok bisa. Ufah. Aman ya yang ngerokok ya? Aman ya? Jadi yang ngerokok harus kurbannya yang gendut. Oh gitu. Iya gitu. Jadi jangan kurban yang kurus. Udah mau ngerokok kurban kurus atau gimana? Harus yang gendut, yang berisi. Minimal kambing tuh yang badannya sterek gitu, badannya berotot. Jangan yang la ya mutu fiha wa la yahya itu mah. Kurus mau sakaratul maut gitu kan. Pas mau dibelek itu ya kata orangnya kurang vitamin. Makanya jangan bukan jukut itu mah. Jangan. Jadi harus imbang. Kalau emang kita punya ini, maka siapkan nih teman-teman. Jangan lupa, teteh. Siapkan juga apa? Untuk kurban nanti ini masih panjang ya. Masih 4 bulan, 3-4 bulan lagi. Persiapkan. Jangan sampai nanti pas kurban, nggak ada uang. Kemarin kemana? Cicilan ada, bayar ini bisa. Giliran diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kurban, banyak alasan. Baju Asbul bagus. Ini ada brand ambassador Asbul. tiap posting Asbul, wah mantap nih. Tapi nggak ada ngirim. Kode itu. Kode keras. Kode. Iya, jangan sampai demi gaya kita meninggalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala itu yang tadi apa? Berkurban. Yuk. Inna a'tainakal kautsar. 1, 2, 3. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan apa? Salat dan kurban. Berarti kalau Allah pakai wa, berarti itu artinya kurban itu hampir setara dengan sholat. Jangan sampai disepelekan.
Kalau itu disepelekan berarti kita bukan memprioritaskan Allah. Jangan. Itu. Maka begitu pula kita hidup di dunia ini. Maka terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu itu sesungguhnya dia terputus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dendam udah. Karena sesungguhnya yang dendam itu yang abtar. Abtar itu terputus dari rahman Allah. Udah gak apa. Maka teman-teman yang ada di foundation ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sehatkan terus. Yang belum nikah yolah segera menikah. Menyusul Ali ini, sebutin lah namanya Ali. Ali bin Abi Thalib bukan ya? Menyusul, semoga teman-teman nih biar lebih well lagi lah. Separuh agamanya biar tersempurnakan itu. Masa ngajak orang, ayo infak, harus dibuktikan dulu. Bisa nggak ini menafkahi istrinya? Nanti jangan-jangan kita keluar-keluar tapi janganlah ya. Nih teman-teman semangat, tolong dicarikan. Selanjutnya apa teh? Yang mana cenah? Oh, ini siap teh, nanti gampang. CV-nya aja nanti kita carikan. Yang mana Ustadz yang jomblo yang banyak? Banyak. Juga ada. Ini MC kita jomblo juga, ini yang ganteng. Jojoba. Mau yang mature ada Padika. Padika. Aman nggak apa ya? Kan kita itu apa? Inna atoina kal kausar. Kacau ini. Ini apa sih kajian apa sih? Kun fayakun nggak apa-apa. Ikhtiar namanya juga sofa marwa ya. Yang penting jalan terus. Nggak berhenti di situ. Maka teteh-teteh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tadi balik lagi bahwa kalau kita ingin rilis semua kesalahan-kesalahan di masa lalu, maka yang pertama kita harus ingat-ingat kebaikan orang lain. Biasanya kalau kita ingat kebaikan orang lain, insya Allah kita akan mudah menerima kebaikannya. Walaupun pasti semua orang pasti punya kekurangan. Karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Yang kedua, maka kalau kita udah ingat kebaikan, jangan lupa ada sofa marwah. Sofa marwah kita harus terus berjalan. Yang ketiga, apa yang tadi yang ketiga? Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya kita juga harus meningkatkan kita setiap perbuatan pasti Allah kasih hidayah, pasti Allah kasih jalan. Pasti kita semuanya pasti punya masalah ini. Mungkin salah satu wasilah kenapa tete-tete akan di sini datang ke sini ya mungkin ada masalah. Ini relate banget nih. Nggak bisa merilis dendam. Pokoknya hadirlah di Saparua sesuai dengan tema karena waduh dendam banget nih. Apalagi dendam sama keluarga mungkin ada punya piutang nggak dibayar-bayar. Setiap ngelihat mukanya pengen mencabik-cabik. Inna ma'iyya Rabbi sayahdin. Atau mungkin harusnya kan dia memilih aku. Mantan mungkin kan. Mantan udah bahagia, liburan terus ke pantai. Gitu kan. Tuh. Kenapa kita masih dendam? Karena yang bandingin hidup kita sama hidup orang lain. Udah gak bisa. Udahlah biarlah. Harusnya aku yang di sana dampingi. Dan bukan dia. Harusnya. Aku yang kau pilih bukan dia. Udahlah. Ada kisah sahabat Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dari kota Persia. Hijrah ke Madinah dipersaudarakan dengan Abu Darda. Abu Darda itu orangnya klimis, baju bagus, parfumnya itu kalau tercium tuh dari jauh gitu ya parfumnya. Maka suatu waktu Salman Al-Farisi minta diantarkan. Wahai Abu Darda, aku suka sama seorang wanita. Tolong aku antarkan.
Misalnya namanya Arman misalnya enggak. Maka kalau minta antar itu, minta yang udah nikah, jangan yang belum nikah sama-sama. Nanti kayak Salman Al-Farisi dan Abu Darda nanti. Saingan nanti jadinya. Maka Salman Al-Farisi apa? Minta diantarkan Abu Darda kepada seorang wanita untuk mengkhidbah. Datanglah ke rumah tersebut, tok 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 tok. Assalamualaikum. Siapa? Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Berangkatlah mereka berdua ke rumah wanita tersebut. Ternyata di situ apa? Ditolak. Mohon maaf, kalau Salman yang mengkhidbah aku nggak mau. Ya karena Salman itu orang Persia. Persia ya nggak ini dengan Madinah lah. Kayaknya nggak mau ah. Nah, setelah itu kata anak tersebut bilang kepada ayahnya, kalau Abu Darda yang mau sama aku maulah. Bayang, misalkan Arman dan siapalah gitu ya. Arman dan Dinto. Kang Dinto, ayo kita temenin aku nih mau melamar seorang wanita. Tolonglah ini. Ayo kita berangkat. Ternyata si wanita tersebut milihnya Dinto. Nyesel, kenapa aku bawa Dinto ke situ? Yang jadinya milih Dinto. Emang Dinto tinggi, putih. Tapi ya bagusan baju aku pakai asbel terus. Begitu pula Salman Al-Farisi akhirnya sedikit kecewa, tapi Salman Al-Farisi langsung berteriak Allahu Akbar. Maka mahar yang sudah disiapkan dan pesta pernikahan yang sudah disiapkan, walimah yang sudah disiapkan itu diberikan kepada Abu Darda. Masya Allah. Terbaik ya Salman Al-Farisi, seorang perancang perang Parit, perang Khandaq, itu merelakan, hatinya mungkin tercabik-cabik, hatinya mungkin nggak terima, tapi karena sudah dekat dengan Rasulullah SAW, dia merelakan semua itu. Bahkan setelah Salman Al-Farisi dan Abu Darda itu menikah, Salman Al-Farisi tetap jadi saudaranya Abu Darda. Artinya apa? Ya nggak ada dendam lagi. Terakhir, kisah Rasulullah SAW di perang Uhud. Ada yang tahu perang Uhud? Perang Uhud adalah perang balasan ketika perang Badar itu membunuh banyak orang-orang kafir Quraisy. Utbah bin Rabi'ah terbunuh. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya petinggi Quraisy itu terbunuh. Maka dirancanglah satu perang, yaitu perang Uhud. Bawa 3.000 pasukan. Saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib juga ikut di situ. Maka Wahsy, budak dari Habasyah, budak dari Hindun, Jubair bin Mut'im, itu bilang kepada Wahsy, kalau engkau berhasil membunuh Hamzah, aku akan bebaskan. Kenyataannya sih enggak nanti. Saat itulah Wahsy berhasil membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Kira-kira Rasulullah sebagai seorang biasa bakal marah enggak? Pamannya sendiri dibunuh dan itu dibelek perutnya. Dibuka isinya, dan biasanya kalau belum digorok kan biasanya jantungnya itu masih hidup ya, masih berdetak. Kayak Mortal Kombat gitu lah, finish him gitu kan. Dibuka jantungnya dimakan hidup-hidup. Dan di depan mata Rasulullah SAW. Sadis banget ya. Tapi apakah Rasulullah SAW memaafkan? Memaafkan. Bahkan nanti ketika perang Hunain, Abu Sufyan dapat 100 unta. Bayangkan. Nanti ketika setelah penaklukan kota Mekah, Abu Sufyan yang dahulu dibenci oleh Rasulullah SAW, ketika perang Hunain dibagi itu semua ghanimah, Abu Sufyan dapat 100 unta. Dan Hindun itu berbicara dengan Rasulullah SAW, direkam oleh Aisyah. Saat itu Hindun bilang kepada, ya Rasulullah, ini suamiku ini Abu Sufyan orangnya pelit. Nah ternyata
baru ketahuan Abu Sufyan itu pelit. Dia triliuner tapi pelit. Maka suami-suami jangan pelit. Hai suami dan calon suami, jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit. Ini apalagi ada calon suami nih hari Sabtu nih insyaallah. Jangan pelit. Nanti ente kayak Abu Sufyan dilaporkan nama Hindun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, itu hadisnya ada di Bukhari. 4891. Enggak pakai sebelah kiri. Soalnya pakai digital. Enggak ada kiri-kirian. Hindun berkata kepada Rasulullah, berarti sudah dimaafkan sama Rasul Hindun? Walaupun sudah memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib, Hindun dimaafkan. Maka bercakaplah Rasulullah SAW dengan Hindun. Hindun bertanya, ya Rasul, bolehkah aku mengambil dari Abu Sufyan uang karena dia itu pelit sekali? ATM-nya berseri banyak, tapi pelit. Baju asbul, tapi pelit. Enggak, insya Allah ini enggak pelit ya. Kok aku terus sih Ustadz, enggak apa-apa lah. Tapi kan enggak menyebutkan nama kan. Enggak boleh pelit. Itu baik itu insya Allah. Dapat kaos habis. 1, 2, 3 banyak nih. Ya, nggak boleh pelit. Maka Hindun berkata kepada Rasulullah, itu menunjukkan apa? Rasul sudah memaafkan Hindun yang tadinya bermusuhan dengan Rasulullah SAW karena memang orang kafir. Maka di situ juga menunjukkan hadis pertama nggak boleh pelit, dan boleh nih seorang istri mengambil uang suami, misal dapat nih lagi mau nyuci, ternyata ada uang 20.000 di saku. Boleh, asalkan itu lil hajah. Apa? Lil hajah. Misal beli bakso. Nah, itu boleh. Yang nggak boleh itu ambil ATM, terus beli button scalp. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya bukan lil hajah. Lil shopping itu mah namanya. Itu. Kalau cuman untuk bakso, baru bilang nanti, maaf mas, tadi aku ambil 20.000 di sakumu karena tadi mau cuci. Ini 20.000 untuk hajah. Hajah itu apa? Primer. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk mulai hari ini kita coba merilis dendam-dendam lah. Jangan sampai apalagi ini, mohon maaf, satu kasur masih dendam. Yang belum satu kasur misalkan karena nginapnya di Kalijati gitu, wah, gue dendam sama antum. Antum dapat SPJ, ana enggak. Misal. Dendam. Pokoknya pura-pura ditendang gitu kan, lagi tidur. Karena dendam, udah jangan dendam. Maafkan. Maafkan. Akan membuat kita hancur. Di real saya selalu bilang, itu kutipan dari Ustaz Salim Afillah, bahwa kalau kita dendam itu seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati. Udah gak apa-apa. Jangan menendam, karena dendam itu akan membunuh kita. Orang lain yang jalan-jalan, kita yang stres. Ya Allah, itu teh belum bayar utang ya Allah. Itu teh menyakiti aku ya Allah. Itu teh pokoknya aku nggak terima. Semoga dia tabrak. Astagfirullah. Jangan apa? Udah. Maaf. Dia yang sudah mengambil istriku ya Allah, misalkan. Pokoknya nggak terima. Semoga dia masuk neraka. Jangan. Ingat, dendam apa itu tadi? Meminum racun, berharap orang lain yang
maka jangan minum racun. Ini minuman nggak ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jangan berharap sama manusia. Jangan berharap, nggak boleh. Tahan. Tahan. Udah, kita lanjutkan dengan tanya jawab, silakan. Oke, alhamdulillah. Subhanallah, tadi penyampaiannya sangat biasa ya. Bukan hanya memberikan ilmu-ilmu, namun juga itu menggetarkan hati dan keimanan kita ya. Bahwa tadi judulnya yaitu dendam itu membunuhmu ya. Jadi sebenarnya salah satunya saya kutip adalah ketika kita bersyukur dan kita bersabar akan menimbulkan yang namanya rasa ikhlas. Dan ketika kita melihat orang lain bahagia, kita ikut bahagia, sesungguhnya keikhlasan itu akan mendapati kita dan Allah akan merahmati kehidupan kita. Alhamdulillah. Selanjutnya boleh kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada yang bertanya boleh? Insya Allah kita batasi 3 pertanyaan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ingin tanya, kan kalau pembuatan benar itu harus sama benar. Kita misalnya udah ikhlas, udah melupakan sakit hati kita sama seseorang. Tapi kadang udah lama gitu, setelah ingat lagi itu sakit lagi gitu, merasa sakit lagi. Padahal udah ikhlas, udah memaafkan gitu ya. Tapi masih ada rasa ingat terus sakit lagi itu, apakah itu termasuk misalnya belum ikhlas memaafkan atau dia masih ada dendam gitu, tidak cara upaya untuk menghilangkan agar benar-benar hilang gitu rasa dendam itu gimana? Oke. Yang pertama, maka tadi ingat-ingat kebaikannya. Tapi kok masih kebayang, Ustadz, pedihnya. Mungkin bisa jadi tersakiti, hati luka, hati perih. Maka banyak-banyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak apa? Berdoa. Salah satunya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ikutin saya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Berarti kita minta kepada Allah untuk apa? Tidak takut sama masa depan dan tidak bersedih. Kenapa kita bersedih? Karena masih ingat-ingat yang dulu. Udahlah, mobil udah ditarik, ya udahlah, jangan sedih. Apa-apa, aman. Bukan di sini aman. Dulu saya pernah nyicil mobil. Dulu sebelum jadi ustadz. Iya benar. Dulu nyicil mobil. Baru cuma 1 tahun doang buatnya. Curhat dong. Apa? Oh ya, siap ya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Nanti dilanjut ya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi itu apa? Ketakutan masa depan. Oh, ini anak udah 3. Gimana cara ngasih makannya? Ya udah, namanya juga anak pasti ada rezeki. Udah. Pasti ham itu yang masa depan. Ini gimana nih? Catering belum dibayar. WO udah mau ini. Nikah udah nanti hari Sabtu. Semua belum dibayar. Pusing. Saldo tinggal dikit. Puyeng lah pokoknya. Kalau motor itu kalau berkedip-kedip itu tandanya apa? Kalau motor berkedip-kedip tuh bisa aki, bisa habis bensin. Tinggal ham itu apa?
Ketakutan yang belum udah melangkah aja dulu. Berarti kalau nggak bisa isi bensin, ada Grab. Itu. Wal hazan. Hazan itu apa? Sedih. Ini doanya mutawatir diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jadi kita berdoa pada Allah, minta dijauhkan dari apa? Ketakutan yang masa depan atau kesedihan yang masa lalu. Yang kedua, namanya juga spion. Spion itu apa? Cuman sekali-kali. Namanya juga spion. Boleh kita nggak lupa, masih ingat ya. Tapi cuman sekali kelihatan. Itu. Misalnya dulu mau menikah nih teman-teman. Udah mau menikah, ternyata nggak jadi. Ya udah. Itu namanya hazan. Hazan itu masa lalu. Misalnya teteh pengen anaknya masuk kuliah negeri. Ternyata swasta. Akreditasi B pula. Bercita-cita masuk negeri. Tapi ternyata apa kenyataannya? Swasta. Itu namanya hazan. Hazan itu apa? Bersedih yang sudah lalu. Misalkan suami udah meninggal, istri udah meninggal, ya udah. Meninggal mah ya udahlah. Itu namanya hazan. Kita harus apa? Berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari yang masa depan yang belum tentu pasti sama hazan. Lagi, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi itu apa? Lemah. Ya, lagi, Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari rasa lemah dan malas. Kenapa kita biasanya ingat sesuatu? Karena kita malas. Santai weh. Berarti nanti ingat sesuatu pas ngelihat kasal. Berarti kita harus apa? Faida farogta fangsob. Habis ini ngerjain ini. Habis dari sini langsung apa? Cucian menanti. Setrikaan menanti. Udah. Banyak yang harus dikerjakan. Faida farogta fangsob. Maka doanya Rasulullah SAW itu tadi sama hazan. Perang Uhud lah. Udah terima kalah. Banyak yang wafat. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat, Sa'ad bin Abi Waqqas wafat, Mus'ab bin Umair wafat, udah. Maka susun strategi lagi di perang Khandaq, perangnya bertahan. 10.000 lawan 3.000, bertahan, menang. Walaupun tidak ada penyerangan karena bertahan, akhirnya datanglah Fathu Mekah. Jadi saran saya itu ya, namanya juga manusia selalu pasti ingat. Nggak bisa hilang, itu nggak bisa. Kalau hilang namanya gila. Apa? Gila. Nanti jadi jalan-jalan. Itu kalau hilang ingatan. Makanya bersyukurlah kita masih ingat. Karena apa? Allah masih ngasih. Maka tumpuk memori yang baik-baik. Salah satunya doa itu ya. Allahumma inna na'udzubika minal wal hazan. Supaya kita tidak ingat kesedihan dan masa depan yang belum tentu. Ini belum tentu kan? Masa depan. Apakah setelah ini kita tahu masih akan hidup? Enggak, belum tahu. Siapa tahu pas ngeluarin motor, tabrak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang pergi dari rumahnya untuk mencari ilmu, dia fi sabilillah. Maka nauzubillah misalkan akang teteh keluar dari sini, dari Saparua, wafat, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka fi sabilillah. Tapi jangan nabrakin diri di depan, kata Ustaz. Fi sabilillah di depan. Itu namanya bunuh diri. Fisabilillah itu kita nggak berharap wafat, tapi Allah wafatkan. Itu Allahumma inna na'udzubika minal ham wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Jangan malas. Nanti kalau malas suka ada banyak setan. Seandainya. Maka tugas setan itu ya'iduhum wa yumannihim, memberikan janji-janji dan memberikan angan-angan. Maka yang laki-laki ini jangan banyak janji. Hei laki-laki, dengerin nih, apalagi yang jomblo-jomblo, jangan banyak janji. Kalau iya, kalau enggak, udah. Jangan iya, enggak. Jangan banyak janji ya. Ya'iduhum wa yumannihim. Tuh, jangan terpukau sama janji-janji. Apalagi nih bentar lagi tahun janji-janji nih. Udah mulai banyak spanduk kan? Ini palsu gitu. Iya. Ya, gitu ya. Ada lagi? Boleh? Ada lagi yang bertanya? Dari ibunya mungkin? Ibu bertanya boleh? Boleh? Dari ibunya ada lagi bertanya? Tanya apa bebas, di luar tema juga Di bebas. luar tema juga bisa. Apa welah? Mau Ramadan apalah. Mungkin dari Iwannya, satu lagi dari Iwan. Ayo tanya tuh, Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau misalnya posisinya kita yang bersalah kepada orang dan orang tersebut belum bisa memaafkan kita, padahal kita sudah minta maaf gitu. Oh, udah berusaha pokoknya segala caranya. Mau menjadi orang itu baik, tapi orang tersebut menghindar atau lain sebagainya. Tapi ya kita baik itu buat menjalin tali silaturahmi kembali gitu. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Oke. Gimana kalau kita yang jadi pelaku atas kezoliman tersebut? Maka tadi fa'fu anhum wasfah. Maka yang harus kita itu adalah ya meminta maaf. Ternyata dia udah minta maaf, ternyata kita diblok. Pas ketemu mau nyapa, dia malah memalingkan diri. Maka sebisa kita. Jadi Allah itu akan menghukum apa yang kita bisa tapi kita nggak lakukan. Tugas kita cuma apa? Meminta maaf. Sedangkan respon orang tersebut itu bukan milik kita. Jadi tetap apa tadi? Jangan berhenti karena sesuatu karena manusia. Itu kan respon ya. Respon. Nah, respon itu jangan berhenti. Tetap kita sapa. Bila perlu kirim buah-buahan teh. Kirim buah-buahan nih untuk kamu. Atau kirim buah-buahan nggak pakai nama. Itu untuk melatih supaya kita memang serius untuk meminta maaf. Terus kita berharap dia memaafkan ya, jangan juga berharap. Itulah yang membuat kita kecewa karena kita berharap. Iya, 1 tahun lagi aku akan menikahimu. 1 tahun. Keburu. Janji lagi. 3 tahun, motor aja udah lunas. Itu kenapa kita masih sedih, masih gundah gulana karena kita berharap janji yang belum pasti. Maka tadi Rasul mengajarkan apa? Hammi, a'udzubika minal hammi wal hazan. Depan itu kan belum pasti. Maka ketika kita ingin berjanji kan kita selalu bilang insya Allah. Kalau Allah meridhoi, kalau Allah kasih izin. Maka tugas kita cuman Sofa Marwah. Itu tugas kita cuman Sofa Marwah. Berharap zam-zam ya jangan. Kalau kayak Siti Hajar kita pasti akan dapat zam-zam, enggak juga. Maka yang tugas kita cuman apa? Sofa Marwah. Maka mudah-mudahan ini
semua yang hadir di sini Allah panggil ke Baitullah dengan cara-caranya. Safa, Marwa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Maka ketika kita jadi pelaku kesalahan tersebut, kita minta maaf. Maafkan. Apakah Rasulullah SAW pernah salah? Pernah salah juga sama istrinya. Apa yang Rasulullah SAW lakukan? Yaitu pernah bilang kepada Aisyah dan Zainab, Aisyah dan Hafsah, maaf. Saat itu Rasulullah SAW pergi ke rumah Zainab. Waktu itu gilirannya Zainab. Minumlah madu di rumah Zainab karena Zainab binti Jashin itu orang terpandang, kemudian kasnya unlimited. Jadi kalau minum madu itu minuman madu terbaik. Maka karena Aisyah dan Hafsah itu bersekongkol untuk membuat sebuah persekongkolan bahwa nanti kalau Rasul ke rumah kita ya, kata Aisyah dan Zainab, itu kita bilang Rasulullah SAW bau madu. Karena Aisyah dan Hafsah itu berdekatan, samping-sampingan. Saat itu Rasul ke rumah Aisyah, bau madu. Rasul ke rumah Hafsah, bau madu. Maka turun ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, jangan engkau haramkan madu yang Allah halalkan kan, minum madu, karena untuk mendapatkan ridho istri. Berarti jangan berhenti karena manusia. Jangan berhenti, tetap aja. Tetap baik, tetap sapa. Kalau ternyata dia nggak mau memaafkan, ya wajar saja. Mungkin kesalahan kita udah tidak ditoleransi gitu sama dia. Tapi kita tetap baik. Itu saja. Allah tidak akan menghukum apa yang tidak bisa kita lakukan. Sama seperti kita mau berinfak, ternyata infaknya cuma ada 10.000. Allah akan menghukum? Enggak. Karena uang kita cuma ada 10.000. Jadi Allah akan menghukum yang kita punya, yang kita tidak infakkan. Tapi yang tidak kita punya, udah. Tete-tete ini misal bajunya bertumpuk, yang Allah hisab tuh yang baju bertumpuk itu, bukan yang di toko, tapi apa yang bertumpuk. Maka jangan ditumpuk-tumpuk, udah. Minimal 1 lemari lah, jangan sampai 5 lemari. Iya, nggak punya ya, bagus, alhamdulillah. Berarti Allah tidak akan hisabnya nggak lama, tenang aja. Maka tete-tete, semoga ketika kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ternyata orang tersebut belum mau memaafkan, ya kita berlepas diri. Yang penting kita sudah baik. Itu saja. Ada lagi? Nggak ada ya? Ada lagi pertanyaan mungkin? Sebelum kita tutup doa mungkin. Boleh, Abu. Setelah doa nanti akan ada presentasi dari Adian, insyaallah. Sebelum kita tutup dan nanti akan ada presentasi dulu, kita doa dulu ya. Yuk, kita luruskan niat kita. Kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan terbaik untuk kita semua, dan istighfar 3 kali. Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibud da'wati ya qadir hajat. Ibu bapak yang masih mendendam, astagfirullah, yang masih dendam sama orang tua, kenapa aku seperti ini, kenapa orang tuaku tidak seperti ini, kenapa ibuku seperti ini, kenapa ayahku seperti ini, astagfirullah. Kita berharap mungkin terlahir dari orang kaya, ternyata kenyataannya jauh. Astagfirullah.
Maafkan teman-teman, maafkan orang tua. Astagfirullahaladzim. Nabi Ibrahim punya ayah yang penyembah berhala, tapi Nabi Ibrahim memaafkan. Nabi Ibrahim minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni. Begitu pula kita semua. Ayah kita, ibu kita. Apalagi ibu kita semua. Ibu kita yang melahirkan kita semua. Kita nggak terlahir dari batu. Kita terlahir dari rahim seorang ibu. Maafkan ibu kita. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita menendam sama ayah sama ibu. Astagfirullah. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kami ilham untuk berzikir kepadamu, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, ampuni kami, ya Allah. Kami masih khawatir akan masa depan. Khawatir mau makan apa, khawatir mau dapat apa, khawatir mau melakukan apa. Dan kami, ya Allah, masih sedih masa yang lalu, ya Allah. Mungkin pernah tersakiti. Mungkin ada yang belum bayar hutang. Mungkin ada orang yang menyakiti hati kita. Mungkin ada orang yang membuat menzalimi diri kita. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allahumma afrik alaina sabrah wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, ya Allah. Kadang hidup tidak sesuai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kami kadang enggak tahu, ya Allah. Bisa jadi yang kami anggap buruk itu baik. Bisa jadi yang baik itu buruk. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya Allah, semoga perniagaan kami, ya Allah. Semoga lelah kami, ya Allah. Yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kami semua, ya Allah. Semoga kami hadir di sini melangkah dari rumah menuju majelis ilmu ini, ya Allah. Wa yudkhilkum jannat, memasukkan kami semua ke dalam surgamu, ya Allah. Wa masakin thayyibatan fi jannat. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah wa fathun qarib. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami berharap kebaikan. Kami berharap berlepas dari semua, ya Allah. Kami berharap berlepas dari masalah. Kalaupun masalah hadir kepada hari kami, ya Allah. Kepada hati kami, ya Allah. Jadikanlah hati kami kuat. Jadikanlah badan kami kuat. Jadikanlah, ya Allah, kami terus beramal soleh. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Ya Allah, kami enggak tahu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan orang-orang yang Engkau ridhai. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Ya Allah, jadikanlah lisan kami basah, ya Allah. Mengingat, berzikir kepadamu, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi. Berbuat yang baik-baik, berkata yang baik-baik. Jangan jadikan lisan kami ini, ya Allah, ngomongin orang lain. Ghibah, apalah fitnah, ya Allah. Astagfirullah. Jangan Engkau hukum mulut ini, ya Allah. Jangan Engkau hukum lisan ini, ya Allah. Karena kami seringnya ngomongin orang lain. Karena kami seringnya membicarakan aib orang lain. Kami umbar. Astagfirullah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Semoga air mata ini, ya Allah, menjadi saksi bahwa kami semua, ya Allah, ingin bertobat atas dosa-dosa di masa yang lalu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya Allah, para jamaah ini, ya Allah, mereka hadir ke sini berharap satu, ya Allah. Berharap dosa-dosa mereka diampuni dan mereka diangkat derajatnya, ya Allah. Tidak ada mereka keinginan yang lain, ya Allah. Berikanlah mereka, ya Allah, semua yang hadir kali ini, baik itu panitia maupun jamaah yang hadir kali ini, ya Allah. Berikanlah ampunan bagi mereka, ya Allah, dan masukkanlah semua mereka surgamu, ya Allah, ya Rahman. Allahumma salli ala Muhammad
Ya Allah, kami rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adrikna ya Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Kami selalu bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Jadikanlah salawat ini menjadi syafaat untuk kami ya Allah di yaumul mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kecuali syafaat darimu ya Allah. Kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya Allah, mungkin kami enggak banyak membaca Al-Qur'an. Tapi kami berharap setiap lisan kami ini menjadi ya Allah syafaat ketika membaca Al-Quran, menjadi syafaat kami, menerangi saat kami di dalam kubur. Para jamaah semua bayangkan kita di dalam kubur. Gak ada lampu, gak ada apapun, gak ada siapapun yang menemani kecuali amal soleh kita, kecuali bacaan Al-Quran kita, kecuali ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Astagfirullah. Saat kita sudah dikafankan, saat kita sudah di dalam kubur, gak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali amal soleh. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita baca Al-Fatihah.